Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yusi Arya Dewi dengan NIM 2015-040063, Rais Siddiq dengan NIM 2015-040067, Saidatina Aisyah Lubis dengan NIM 2015-040077, dan Rahmi Ningsih dengan NIM 2015-040089. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang belajar. Selanjutnya yaitu proses dalam belajar. Dalam perspektif kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Beberapa proses dalam belajar yaitu: yang pertama, trial and error learning. Menurut Edward Lee Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Thorndike melakukan eksperimen kepada kucing yang dimasukkan ke dalam sangkar dalam keadaan lapar. Sehingga, ketika kucing tersebut melihat makanan yang terletak di dalam sangkar, maka ia akan memberontak ingin keluar dan mengambil makanan tersebut. Maka melalui eksperimen tersebut, Thorndike menghasilkan hukum-hukum belajar yaitu: yang pertama, law of effect atau hukum akibat. Apabila kita mempelajari sesuatu dan semakin lama kita menjadi mahir dalam hal tersebut, tentulah kita akan semakin rajin dan bersemangat dalam memperdalam hal tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, bila kita sudah mempelajari sesuatu hal tapi kita tidak menyukai ataupun juga tidak menguasai hal tersebut, pastilah kita akan jenuh dan malas untuk melanjutkannya. Inilah yang dimaksud dengan hukum akibat. Yang kedua, yaitu law of readiness atau hukum kesiapan. Sebelum kita melakukan sesuatu, pastilah kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan ketika kita tidak mempersiapkan sesuatunya, maka pasti kita akan gelisah maupun bingung. Contohnya seperti ketika kita sedang ujian. Apabila kita sebelum ujian telah belajar, maka pada saat ujian berlangsung, maka pasti kita akan tenang dan kita tidak akan bingung. Kira-kira seperti itulah hukum kesiapan atau law of readiness. Selanjutnya yaitu law of exercise atau hukum latihan. Seperti yang dikatakan oleh pepatah, belajar kaji karena diulang. Semakin sering kita mengulang suatu hal, pasti akan semakin mahir dalam hal tersebut. Sebagai contoh, dalam belajar, apabila setiap hari kita membahas suatu pelajaran, pasti kita akan menguasainya. Dan yang pasti, tidak cepat lupa. Berbeda dengan belajar kebut semalaman, yang pasti akan kita lupakan sekejap mata. Hal inilah yang disebut sebagai hukum latihan. Hukum ini mengajarkan kita untuk belajar secara bertahap dan terorganisir. Hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu law of use. Semakin sering kita melakukan hal, maka akan semakin mahir dalam hal tersebut. Yang kedua, law of discuss. Semakin lama suatu hal tidak dilakukan, maka kita akan lupa akan hal tersebut. Selanjutnya yaitu insight learning. Suatu proses belajar mengajar yang diawali dengan proses trial error, tapi dari peristiwa tersebut akhirnya dicapai suatu pemahaman. Teori ini mengutamakan pengertian dalam proses belajar mengajar. Teori ini dikemukakan oleh Wolfgang Kohler. Ia melakukan eksperimen terhadap simpanse dengan cara mengamati bagaimana cara simpanse tersebut memecahkan masalah ketika ia ingin mengambil pisang yang jauh dari jangkauannya. Kemudian selanjutnya yaitu conditional learning. Stimulus terkondisi dikaitkan dengan stimulus tak terkondisi untuk menghasilkan respon perilaku respon terkondisi.
Teori ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov melalui eksperimen terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersuara secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pavlov, ia memasukkan beberapa hukum, yaitu yang pertama, law of respondent conditioning atau hukum pembiasaan yang dituntut, dan yang kedua, law of respondent extinction atau hukum pemusnahan yang dituntut. Selanjutnya yaitu kaitan belajar kognitif dengan tingkah laku. Teori kognitif ini mulai berkembang pada abad ke-20-an. Teori kognitif ini didefinisikan sebagai teori yang lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasilnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Beberapa prinsip umum dari belajar kognitif yaitu yang pertama, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai sebuah tingkah laku yang nampak. Materi pembelajaran disusun dari yang sederhana ke yang kompleks. Perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Para ahli teori belajar ini berupaya menganalisis secara ilmiah proses mental dan struktur ingatan atau cognition dalam belajar. Cognition diartikan sebagai aktivitas mengetahui, memperoleh, mengorganisasikan, dan juga menggunakan pengetahuan. Contoh dari teori kognitif ini dalam kehidupan sehari-hari kita adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya yaitu konsep belajar. Belajar adalah suatu proses di mana suatu perilaku ditimbulkan, diubah, atau diperbaiki melalui serentetan aksi atau situasi atau rangsangan yang terjadi. Konsep dasar belajar adalah kegiatan yang menggunakan unsur fundamental pada setiap jenis dan jenjang pendidikannya. Berhasil atau tidaknya pendidik tergantung pada proses belajar saat berada pada lingkungan sekolah atau lingkungan sekitarnya. Konsep belajar terbagi 3, yaitu yang pertama, belajar laten. Belajar laten yaitu belajar dalam perubahan yang terjadi tidak dapat dilihat secara segera. Cara belajar ini tidak menganggap adanya faktor atau kondisi yang ada sebelum belajar. Yang kedua, belajar insight, yaitu lebih mengutamakan pengertian dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, belajar imitasi, yaitu meniru suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan atau aksi seperti yang dilakukan oleh model dengan melibatkan indera sebagai penerima stimulus dan pemasangan kemampuan persepsi untuk mengolah informasi. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.